Timur Shah Durrani, Sang Bayangan Gunung Hindukush. Bab 1, dalam bayang-bayang Singa Pastul. Di musim semai yang tenang pada tahun 1748, lahirlah seorang anak laki-laki di kota Kandahar yang telah lama berdiri sebagai pintu gerbang antara Persia dan Hindustan. Ia dinamakan Timur, nama yang mengandung gema masa lalu dan harapan masa depan. Ia adalah putra dari Ahmad Shah Durrani, pendiri Kekaisaran Durrani, seorang penakluk besar yang dijuluki Bapak Afghanistan. Timur tumbuh di antara taman-taman anggur, suara derap kuda, dan nyanyian para penyair. Tapi masa kecilnya bukan semata dipenuhi dongeng dan kelembutan. Sejak usia dini, ia diajari seni berkuda, strategi perang, dan hukum Islam oleh ulama dan jenderal terbaik. Ahmad Shah tahu bahwa dunia yang ia bangun dari padang pasir dan darah itu tidak akan mengampuni kelemahan pada ahli warisnya. Di istana Kabul, Timur muda menyaksikan ayahnya membangun kerajaan yang membentang. Dari Herat hingga Delhi, ia belajar dalam diam bagaimana ayahnya menyeimbangkan para suku Pashtun yang keras kepala, menyuap kepala-kepala suku Baluch, dan menegosiasikan perdamaian dengan mullah dari Khorasan. Ia belajar bahwa kekuasaan di negeri yang seperti batu karang ini tak hanya dimenangkan oleh pedang, tetapi oleh kesabaran dan kebijakan. Bab 2, Mahkota Berduri. Saat Ahmad Shah mangkat pada tahun 1772, kesedihan membungkus istana. Namun, kabut duka itu segera tergantikan oleh suara tajam ambisi dan perebutan kekuasaan. Meski Timur adalah pewaris Shah, jalan menuju tahta tak semudah berjalan di taman. Saudara-saudaranya menantang haknya. Para kepala suku mempertanyakan kemampuannya. Namun dengan kecermatan politik yang diwarisi dari ayahnya, Timur memainkan satu demi satu faksi. Ia menjanjikan emas kepada yang tamak, pengaruh kepada yang haus kuasa, dan keamanan kepada yang gelisah. Akhirnya, mahkota Durrani diletakkan di atas kepalanya di Kabul, sebuah kota yang ia pilih sebagai pusat kekuasaan. Alih-alih Kandahar, sebagai simbol arah baru yang akan ia bawa. Namun, mahkota itu berat. Timur Shah mewarisi kerajaan yang luas, tapi rapuh. Di timur, Singh mulai bangkit. Di selatan, kekacauan merayap di wilayah India yang pernah ditaklukkan Ahmad Shah, dan di barat, Persia kembali menggeliat. Timur tidak bisa menjadi singa seperti ayahnya. Ia harus menjadi ular yang bijak. Bab 3, Tangan yang membangun dan membelah. Pemerintahan Timur Shah adalah tentang penyatuan dan penguatan dari dalam. Ia sadar bahwa perang demi perang tak akan mempertahankan kekaisaran. Maka ia beralih pada administrasi. Administrasi memperkuat birokrasi, menata ulang sistem pajak, dan mendirikan sekolah serta masjid. Ia mengirim utusan ke Persia dan India menjaga hubungan diplomatik yang halus. Namun, perdamaian tidak selalu datang. Timur memimpin beberapa ekspedisi untuk menundukkan para gubernur yang memberontak. Ia berkampanye melawan para Syekh di Punjab. Meski tak seberhasil ayahnya, ia mempertahankan Herat dari pengaruh Persia dan menumpas pemberontakan di wilayah timur yang panas dan bergolak. Selama 2 dekade, Timur Shah memerintah dengan tangan besi yang tersembunyi di balik sarung sutra. Ia bukan orator besar, bukan pula penakluk yang dielu-elukan, tapi ia adalah pengatur, penyambung, dan pelindung. Ia memindahkan ibu kota ke Kabul bukan hanya untuk strategi, tetapi untuk menciptakan jantung baru bagi Afghanistan. Namun, meskipun tangannya menahan kekaisaran tetap utuh, ia gagal membina kesatuan dalam keluarganya sendiri. Ia memiliki 27 putra, dan tidak satupun yang ia siapkan dengan tuntas sebagai pewaris sejati. Bab 4, Senja Sang Raja. Pada tahun 1793, tubuh Timur Shah mulai melemah. Ia sakit-sakitan, dan para tabib tak mampu menyembuhkannya. Di kamarnya di Kabul, dikelilingi oleh suara angin dari pegunungan Hindukush dan doa dari para ulama, ia merebahkan dirinya untuk terakhir kali. Ia memanggil sebagian putranya, tapi sebagian lain telah berseteru bahkan sebelum jenazahnya dingin. Timur Shah wafat dengan rasa was-was dalam dadanya bahwa kerja kerasnya akan segera terurai oleh ambisi anak-anaknya sendiri. Dan memang benar, sepeninggalnya, Kekaisaran Durrani terpecah. Putra-putranya berperang satu sama lain, dan Afghanistan kembali ke dalam siklus perpecahan dan perang antar suku. Namun nama Timur Shah tetap dikenang bukan sebagai penakluk seperti ayahnya, tetapi sebagai pemelihara warisan. Ia adalah pilar di tengah badai.
penjaga warisan Durrani selama 2 dekade penuh gejolak. Bab 5, rumah tangga sang raja dan ujian darah. Di dalam istana Kabul, Timur Shah tidak hanya memerintah kerajaan, ia juga memerintah sebuah rumah tangga yang luas, berisi selir, istri-istri dari berbagai suku, dan anak-anak yang lahir hampir tiap musim. Ia percaya bahwa pernikahan adalah alat untuk membangun kesetiaan. Dan dengan mengawini perempuan dari suku-suku penting seperti Barakzai, Popalzai, dan Safar, ia mengikat aliansi yang menjaga stabilitas kerajaan. Namun, benih-benih perpecahan juga tertanam dalam kebijakan itu. Dari para istri itu, lahirlah 27 putra. Setiap putra tumbuh dengan keyakinan bahwa tahta seharusnya miliknya. Setiap ibu mendorong anaknya untuk menonjol di mata ayah mereka. Dan Timur Shah, dengan wataknya yang pendiam dan berhitung, jarang menunjukkan kasih sayang yang terbuka. Ia menyayangi dalam diam, dan memantau mereka seperti seorang jenderal memantau tentaranya. Putranya yang paling ambisius, Zaman Har, menampakkan bakat dalam diplomasi. Tapi ada pula Mahmud Han, yang keras kepala dan membawa darah Ahmad Shah lebih pekat. Lalu ada Shuja, yang masih kecil, tapi memiliki karisma yang mencolok. Timur Shah bingung, terombang antara kasih ayat dan ketegasan seorang raja. Ia pernah berkata kepada seorang penasihat kepercayaannya, batu karang Durrani tidak runtuh karena musuh, tapi karena retak-retak kecil dalam keluarga. Bab 6, hantu dari Punjab dan perang yang tak pernah usai. Di luar istana, masalah pun tidak berkurang. Di Punjab, kaum Sikh yang dahulu hanya sekumpulan faksi kecil, kini telah menyatu dalam kekuatan bersenjata yang menantang. Mereka menolak tunduk pada kekuasaan Kabul dan memproklamirkan kemerdekaan atas wilayah mereka. Timur Shah mengirim pasukan. Ia memimpin sendiri ekspedisi ke Multan, bahkan mengepung Lahore lebih dari sekali. Tapi medan perang telah berubah. Kaum Sikh kini bukan hanya pemberontak, mereka adalah pasukan yang terorganisir, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin harismatik dan didukung oleh semangat keagamaan yang kuat. Setiap kemenangan yang ia raih di Punjab terasa seperti pasir yang lolos dari genggaman. Ia menaklukkan kota-kota, hanya untuk kehilangannya kembali setelah beberapa musim. Kemenangan terasa hampa, dan darah rakyat Afghanistan terus mengalir. Tapi Timur Shah tetap bertahan. Ia bukan raja yang menyerah. Ia menulis surat kepada para pemimpin Sikh, mengundang mereka untuk berunding. Ia menjanjikan hak-hak dagang dan kebebasan beribadah, asalkan mereka mengakui otoritas Kabul. Namun surat-suratnya hanya dibalas dengan senyap atau anak panah. Bab 7, di tengah dua dunia. Selama 21 tahun pemerintahannya, Timur Shah berjalan di antara dua dunia tradisi dan pembaruan. Ia memperkenalkan sistem catatan birokrasi yang lebih terorganisir, mendorong penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa administrasi dan sastra. Ia juga membiayai para penyair dan cendekiawan untuk menetap di Kabul, menjadikannya pusat kebudayaan yang menyaingi Isfahan dan Delhi. Ia membangun kembali masjid dan benteng, memperkuat kota-kota seperti Peshawar dan Ghazni. Jalan-jalan dagang antara India dan Asia Tengah dijaga ketat, dengan karavan-karavan yang membawa permata, kain sutra, dan rempah-rempah berlalu di bawah perlindungan Durrani. Tapi Timur Shah tahu satu hal, kekuasaan di Afghanistan tak pernah bisa lepas dari kepercayaan suku. Maka ia juga tetap menjaga hubungan spiritual dengan para mula, memberikan tanah wakaf, dan mendanai sekolah agama. Ia bukan fanatik, tapi ia tahu, dalam negeri seperti ini, agama adalah tiang penyangga kekuasaan. Bab 8, cermin retak dan warisan yang tak lengkap. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Timur Shah lebih banyak termenung. Ia tahu, meski ia telah menjaga kerajaan dari kehancuran, ia gagal menyatukan hati para putranya. Mereka mulai membentuk faksi masing-masing, mengumpulkan dukungan dari para kepala suku, menyuap para penjaga istana. Ia mencoba memanggil mereka satu persatu, berbicara dengan suara berat yang melemah, berharap dapat menenangkan badai. Tapi usia dan penyakit telah menggerogoti tubuhnya. Di ruang tidurnya yang beratap kayu, ia menghabiskan malam-malam terakhir membaca Al-Quran, ditemani aroma gaharu dan suara angin dari lembah Kabul. Pada suatu malam musim dingin tahun 1793, Timur Shah Durrani wafat dalam diam. Kabul berkabung. Para ulama membaca doa di masjid-masjid, dan pasukan kerajaan melepaskan tembakan kehormatan ke langit. Namun bahkan sebelum tanah menutupi makamnya,
Para putranya mulai saling mencurigai. Tahta Durrani yang ia jaga dengan segenap kekuatan mulai goyah. Penutup lanjutan, Hening yang gemuruh. Warisan Timur San adalah paradoks. Ia bukan pendiri, bukan penakluk besar, tapi ia adalah batu penjaga. Ia mempertahankan kekaisaran Durrani di tengah ancaman internal dan eksternal, menunda kehancuran yang tak terhindarkan. Ia membangun Kabul menjadi pusat politik dan budaya. Ia menjaga perdamaian sebisa mungkin, meski kekerasan tetap menyertai, dan meski anak-anaknya memecah warisan itu menjadi puing. Sejarah tetap menulisnya sebagai penjaga terakhir kejayaan Durrani yang utuh. Dalam catatan para penyair Kabul, ada sebuah bait yang sering dikaitkan dengannya. Ia bukan badai, tapi dinding yang menahan badai. Ia bukan obor yang menyala, tapi tangan yang melindungi nyala. Dan ketika ia pergi, malam pun jatuh tanpa suara. Menjadi raja bukanlah soal mahkota di kepala, tapi beban di dada yang tak terlihat orang banyak. Aku lebih takut pada bisik-bisik di dalam istana daripada pekikan musuh di medan perang. Seorang ayah boleh punya 27 anak lelaki, tapi tak satu pun yang rela berbagi tahta. Tanah Afghanistan bisa ditaklukkan, tapi jiwanya hanya bisa digenggam oleh mereka yang mengerti luka sunyinya. Hukum tanpa belas kasih adalah kejam, tapi belas kasih tanpa hukum adalah kelemahan.